Firman Tuhan berkata, orang dalam Tuhan, ketika orang meninggal, janganlah berduka cita. Jangan seperti orang yang gak punya pengharapan. Sebab dalam Yesus ada kebangkitan orang mati. Ada kemuliaan yang mati bagi orang yang meninggal. Ketika kita mendapat kabar ada yang meninggal, seringkali saya melihat turut berduka cita. Sebetulnya statement itu kurang tepat untuk setiap kita anak-anak Tuhan. Sebab kita punya pengharapan, harusnya sampaikanlah, saya turut bersimpati ya. Sebab nanti dia akan dibangkitkan kembali. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang meninggal, siapapun juga, pertama jangan berduka cita. Dan sampaikanlah turut bersimpati. Sebab ada kebangkitan orang mati. Yesus bangkit sehingga orang yang mati dalam Tuhan tidak binasa, melainkan hidup kekal selama-lamanya. Tanpa kebangkitan Tuhan Yesus tidak ada kebangkitan orang benar. Jadi Bapak Ibu, yang kedua janji Tuhan, orang mati itu akan dibangkitkan. Kemudian yang ketiga, kalau Tuhan gak bangkit, maka kita orang percaya orang yang paling malang Bapak Ibu. Kita percaya kepada sesuatu yang tidak mungkin ada Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, dengan kebangkitannya kita adalah yang paling beruntung, paling berbahagia. Sebab kita punya Allah yang hidup dan kita adalah anak-anaknya Tuhan, orang yang percaya. Semua janji Tuhan itu akan digenapi atas kita semua. Nah, dia adalah Allah yang berjanji dan janjinya iya dan amin. Jadi semua yang disampaikan dalam firman Tuhan itu, perkataan Tuhan itu akan digenapi. Sebab dia sudah membuktikan dirinya bahwa dia adalah Allah yang hidup. Apa yang terjadi kalau Tuhan itu gak bangkit Bapak Ibu? Kalau dia gak bangkit, maka sia-sialah iman kita kepada Tuhan Yesus. Sebab kita menyembah Allah yang mati. Dikatakan di 1 Korintus 15 ayat keempat berkata, andaikan Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, kata Paulus. Pemberitaan tentang Tuhan Yesus, bahwa dia adalah Allah yang hidup. Dan sia-sia juga lah kepercayaan kamu semua, kita semua. Jadi Bapak Ibu, kalau dia gak bangkit, maka kita punya iman yang sia-sia. Sebab kita menyembah Allah yang juga Allah yang mati. Tapi karena kebangkitannya lah, maka membuktikan, dia adalah Allah yang hidup. Karena itulah kalau setiap kali kita ibadah, beribadahlah dengan yang terbaik. Berikan yang terbaik dalam ibadah kita. Pujian kita, penyembahan kita, doa kita. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Sebab dia Allah yang hidup Bapak Ibu. Dan dia melihat setiap apa yang kita lakukan dalam ibadah-ibadah kita. Ada kekuatan setiap ibadah. Karena kita mengibadah kepada Allah yang hidup, Tuhan yang hidup. Jangan segan-segan, jangan malu-malu. Beritakan bahwa Allah Tuhan kita, Tuhan Yesus itu Allah yang hidup. Datanglah beribadah kepada dia dengan sungguh-sungguh. Ada kekuatan dalam ibadah kita beribadah. Sebab kita beribadah kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi kalau dia tidak bangkit? Janji Tuhan pada setiap orang percaya, setelah dia meninggal, itu ada kebangkitan, akan dibangkitkan, kebangkitan orang mati. Kalau dia gak bangkit, berarti janji Tuhan tentang kebangkitan itu berarti janji yang kosong. Tapi karena kebangkitannya Bapak Ibu, maka orang yang mati itu akan dibangkitkan. Ada pengharapan bagi orang yang mati itu akan dibangkitkan, kembali berkumpul bersama dengan Tuhan di sorga. Dikatakan demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Tapi karena dia bangkitlah menjadi yang sulung, maka kita semua akan dibangkitkan yang sudah meninggal. Jadi